Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 558. Setelah Shika bertemu Kenshin, begitu pula teman-temannya, dan terungkaplah oleh Shika, cowok itu sudah punya istri, yang bernama Kaori. Hari itu pun telah berlalu. Kemudian pagi pun datang. Kenshin yang punya janji, akhirnya akan menepati. Kenshin datang ke rumahnya Pak Darmin. Bersama Iwan telah tiba. Kenshin pun bilang, "Oh ya Pak Darmin, ini saya mengajak teman, untuk membantu mencabut rumput nanti. Kenalkan ini Iwan, teman kerja cleaning service pula." Iwan pun mengenalkan dirinya, dan Pak Darmin berkata, "Oh gitu nak, tapi apa Bapak tidak merepotkan?" Iwan menjawabnya, "Oh tidak merepotkan Pak, nanti sekalian saya juga mampir ke rumah teman." Yang dimaksud Iwan adalah ke rumahnya Indah, cleaning service wanita, yang pernah dibantu Kenshin. Dan tepat jam 8 pagi, mereka pun berangkat, dengan naik angkutan bersama, sedang Sarah dan pacarnya, serta pula teman-temannya, mereka pun sudah berkumpul semua. Tak lupa mengajak notarisnya. Roni pacarnya Sarah pun bilang, "Oh ya ini sayang, aku ini sudah bawa uangnya. Bokap tadi bicara, agar menunjukkan uang ini ke ayahmu, biar nanti jadi tertarik." Roni memperlihatkan uang dalam tasnya. Sarah pun menjawabnya, "Tenang saja sayang, hari ini pasti tanah itu akan diberikan. Dan nanti lu jangan cemburu, sebab aku akan menggoda cowok pemulung itu, biar bisa membujuk ayahku pula." Roni pun menjawabnya, "Ah siapa yang cemburu sama orang miskin itu? Nanti kamu permainkan saja tak mengapa." Teman-teman lainnya pun ikut menyahut, "Wah kita senang Sarah. Melihat apa nantinya, reaksi cowok itu gimana? Pasti bahagia tak terkira. Waktu kamu rayu-rayu, kita sudah nggak sabar ingin melihatnya. Melihat cowok itu patah hati karenamu." Hahaha, teman-temannya Sarah tertawa semua. Mereka pun bersiap akan naik mobilnya, menuju tanah desa yang dimaksudnya. Dan di lain tempat, si Rena Larazati, pemilik Lamborghini, pagi ini menelpon Putri. Putri pun mengangkatnya, dan Rena bicara, "Selamat ulang tahun ya Putri. Ulang tahun yang ke-21. Semoga panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya. Semoga pula cepat dapat jodohnya." Si Rena itu tersenyum, kemudian melanjutkan bicaranya, "Nanti aku datang malaman ya Putri. Soalnya ini masih ada perlu." Putri menjawabnya, "Terima kasih ya Mbak Rena. Amin atas semua doanya. Dan semoga Mbak Rena juga dimudahkan semua urusannya, dan cepat pula dapat pasangannya." Putri pun tertawa pelan, dan Rena mengaminkan. Kemudian Rena bertanya, "Oh ya Putri, katanya teman-teman kantor nanti datang jam 7-an ya?" Putri menjawabnya, "Iya Mbak Rena benar." Rena pun membalasnya, "Oh gitu ya, berarti aku nanti masih ada temannya." Rena pun mengakhiri bicaranya. Sedang 1 jam kemudian, Sarah dan teman-temannya telah tiba di tanah desa milik ayahnya. Mobil-mobil mereka parkir di depannya. Sarah dan teman-temannya turun semua. Salah satu temannya pun bicara, "Waduh Sarah, lahan ayahmu ini luas sekali. Pas kalau dibuat untuk usaha nanti. Lihat proyek besar itu. Itulah cikal bakal terbukanya jalan di sini. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan uang lagi. Karena jalan kita berdiri nanti, pasti akan diperbaiki pula." Sarah, Roni dan teman-temannya semua melihat alat-alat berat yang sedang bekerja untuk menggali-gali tanah di seberangnya. Sambil menunggu ayahnya tiba, Sarah pun berjalan bersama pacarnya, melihat dari dekat pembangunan itu. Teman-temannya pun ikut semua. Setelah beberapa langkah, Sarah pun tiba di salah satu bagiannya. Mereka dibuat terkejut, melihat proyek ini begitu luasnya, begitu panjangnya, tak cukup dilihat di sini saja. Karena yang dikerjakan memang sangatlah besar. Kemudian, terlihat ada seseorang yang sedang berdiri mengawasi pekerjaan. Sarah pun bertanya, "Oh ya Pak, saya ingin tahu, memangnya pembangunan ini, apa dibangun pemerintah, atau seorang pengusaha?" Pengawas itu pun menjawabnya, "Oh ini saya belum tahu pastinya Mbak. Kalau saya ini ikut PT Prima Niaga, dan yang lagi dikerjakan ini
adalah pembangunan parkir mobil bagian selatan. Dan di sebelah-sebelah itu lain perusahaan. Tapi dengar-dengar katanya, semua perusahaan ini dimiliki oleh satu orang. Kecuali hanya beberapa saja, yang diajak kerjasama, termasuk kita yang di sini. Tapi semua biaya dan tanahnya, adalah miliknya satu orang. Saya pun tak tahu namanya. Dan selama kerja di sini, belum bertemu orangnya. Bos saya pun sama, hanya berjumpa dengan utusannya, Sarah dan teman-temannya, menjadi terpesona dengan yang dimaksud itu. Pacarnya Sarah pun berkata, wah kalau gitu orang yang punya tanah seluas ini, dan membangun proyek seperti ini, pasti-pasti dia orang yang kaya. Sarah pun menjawabnya, ya tentu sayang, kalau bukan orang super kaya, tidak mungkin membuat pembangunan yang megah ini. Di saat bersamaan itu, Kenshin dan Iwan, serta pula Pak Darmin, terlihat sudah tiba. Mereka naik ojek motor. Iwan yang sudah turun, langsung membuka jaketnya. Iwan berbaju cleaning service. Memang sengaja begitu. Dan Sarah pun melihatnya. Sarah langsung berkata, nah teman-teman akhirnya cowok itu tiba. Tapi kok ada lagi temannya? Apa dia minta bantuan? Oh itu rupanya cleaning service yang diajaknya. Apa dia mau pamer seragamnya? Sarah tertawa, temannya pun sama, dan mereka pun segera berjalan. Sedang Pak Darmin berkata, ini Nak Kenshin dan Nak Iwan. Tanah bapak yang akan dibeli temannya Sarah itu. Ini mereka sudah datang. Mobil-mobilnya diparkir di sini. Sebenarnya bapak tak segan untuk memberikan tanah ini ke Sarah. Tapi Nak Kenshin kan tahu sendiri. Sarah anak bapak itu salah jalan. Jadi bapak tak mau melepaskan. Tak akan memberikan ke Sarah. Apalagi teman-temannya yang minta. Rupa-rupanya, di malam sebelumnya, Iwan telah diberitahu Kenshin tentang masalah Pak Darmin. Iwan pun mengerti. Dan kini, rombongan Sarah itu tiba. Sarah menyapa ayahnya. Pak Sarah sudah datang. Ini sambil membawa uang. Pacarnya Roni langsung menunjukkan uang-uang yang bertumpuk dalam tasnya. Pak Darmin melihatnya. Teman-temannya Sarah lalu bilang, gimana Pak ini kesempatan yang langka. Kita persiapkan notaris juga di sini. Kalau Bapak menerima, langsung pembayaran kita lakukan. Pak Darmin menjawabnya, saya tak berniat menjualnya. Silahkan bawa uang itu lagi. Sarah pun berkata, sambil mendekati Kenshin, Mas saya minta maaf ya atas kejadian kemarin. Saya menyesal sudah menghina masnya. Mas mari ikut saya sebentar. Sarah mengajak Kenshin untuk berjalan. Kenshin pun mengikuti. Teman-temannya Sarah tersenyum semua. Iwan pun melihatnya. Dalam benaknya bertanya, ada apa memangnya? Dan Kenshin yang diajak Sarah ke tepi sawah. Sarah itu bilang, Mas sebenarnya aku ini baik ke bapakku itu. Cuman ini membantu bapak saja. Agar dapat uang banyak. Dan tak kerja di usia tuanya. Terima kasih ya Mas kemarin sudah menolong bapak gua. Oh ya siapa nama masnya ini saya lupa. Kenshin menjawabnya, nama saya Kenshin. Sarah menyahutnya, oh Mas Kenshin ya, bagus juga lo nama masnya. Setampan wajahnya, Sarah tersenyum sambil bicara itu. Dan Sarah melanjutkan berkata, oh ya tapi masnya, jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau aku tadi menyebut begitu. Oh ya ngomong-ngomong, Mas Kenshin ini besok ada waktu nggak ya? Aku mau mengajak makan masnya. Tapi ini rahasia, entar aku tunggu di rumah bapakku. Kita akan makan di restoran yang mahal. Sebenarnya semenjak kemarin aku itu sudah merasa, Mas Kenshin ini cakep orangnya. Tapi berhubung ada cowokku, aku nggak mengatakan itu. Aku pun ingin putus dengannya. Buat apa kaya kalau hatinya tak baik. Mending sama cowok biasa, meski tak punya banyak uang. Itu sudah cukup bagiku, asal orangnya baik seperti masnya. Oh ya gimana ya, masnya mau kan besok kita keluar bersama? Waduh Sarah merayu-rayu. Sambil melihat Kenshin, tapi hatinya berkata lain. Tak seperti ucapannya, Sarah itu berbisik di benaknya. Nah lu pasti tersanjung. Teruslah tersenyum. Gua sebenarnya tak mau bicara denganmu. Sebab cowok miskin kayak lu itu nggak pantas mendapat pujian dariku. Sarah benak hatinya berbisik begitu. Benci-benci dirinya ke Kenshin. Dan Kenshin menjawabnya, memang jam berapa mbak kita makan bersama nanti? Jreng Kenshin membalasnya. Menjawab ajakan Sarah. Sarah pun terkejut dirinya. Kenshin sudah masuk perangkapnya. Dan Sarah senang jadinya. Padahal Kenshin pura-pura saja.
Waduh, Kenshin mau ditipu malah berlagak begitu. Kenshin juga sandiwara. Sarah yang senang lantas menjawabnya. Oh ini sayang. What? Apaan itu? Sarah panggil Kenshin sayang. Sarah pun ingin Kenshin melayang. Dipanggil seperti itu. Tapi Kenshin biasa saja. Sudah sering disebut kayak begitu. Dan Kenshin tersenyum kecil. Sarah kemudian bilang, sayang tolong dong bujuk ayahku itu. Agar mau menjual tanahnya. Biar kita besok bisa keluar bersama. Kalau perlu kita liburan keluar kota. Entar kamu juga punya uang banyak. Gimana sayang tolong ya rayu ayahku. Kenshin yang mendengar itu. Kenshin menjawabnya. Oh begitu maksudnya ya mbak. Baiklah saya akan bicara pada Pak Darmin. Sarah pun senang. Dan mereka kembali ke tempat semula. Kenshin kemudian bilang. Pak Darmin ayo saya bantu mencabut rumputnya. Yang mana dulu Pak Darmin? Yang depan sini saja kayaknya banyak sekali. Pak Darmin pun menjawabnya. Oh iya nak Kenshin gak mengapa. Iwan pun demikian. Langsung bekerja mencabut rumput itu. Sarah yang melihatnya. Jadi emosi dirinya. Sarah pun berkata. Didengar oleh teman-temannya. Lo cowok itu gimana? Katanya mau bilang ke bapakku. Merayu untuk menjual tanahnya. Kok dia malah membantu kerja begitu? Kurang ajar sekali cowok itu. Sudah berani membohongi aku. Sarah pun marah sekali. Di tengah hal itu, kabar tentang Kenshin yang ada di tempat proyek ini sudah diketahui oleh bos-bos perusahaan yang kebetulan lagi di lapangan memeriksa pekerjaan. Hal itu dikarenakan Pak Andi yang tiba-tiba ke lokasi. Pak Andi bertanya tentang tuan muda yang saat ini sedang ada di desa ini, tak jauh dari tempat proyek ini. Pak Andi yang bertanya itu malah tak sengaja memberitahukan pada sejumlah atasan yang di situ. Sontak saja mereka segera mencari di mana posisi tuan muda. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya.